Assalamualaikum, pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, linear satu variabel. Silahkan tonton secara berurutan, agar sahabat Soulmate bisa lebih mudah dalam memahaminya. Pada video part 4 kali ini, kita akan membahas mengenai materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk umum ketiga, yaitu bentuk mutlak dari fx sama dengan gx. Silahkan simak baik-baik videonya, dan selamat belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dua bentuk umum persamaan nilai mutlak. Pertama, bentuk umum, mutlak dari fx sama dengan a, dengan a lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, bentuk umum, mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Dan kita tahu bahwa, prinsip kerja dalam menyelesaikan kedua bentuk umum ini, pada dasarnya sama persis. Di mana, kita sudah mempelajari 4 cara berbeda dalam menyelesaikannya. Dan kali ini kita akan membahas bentuk umum persamaan nilai mutlak ketiga, yaitu bentuk mutlak dari fx sama dengan gx. Pertanyaannya adalah, apakah keempat cara yang sudah kita pelajari sebelumnya dapat kita terapkan dalam menyelesaikan bentuk umum ketiga ini? Jawabannya adalah, cara keempat, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak, jelas dapat kita terapkan. Karena cara keempat ini berlaku untuk semua bentuk persamaan nilai mutlak. Lalu, bagaimana dengan ketiga cara lainnya? Pada dasarnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kita dapat menerapkan cara ke-1, kedua, dan ketiga adalah kita harus memastikan bahwa kedua ruas persamaan tidak memiliki kemungkinan bernilai negatif. Pada bentuk ketiga ini, kalau kita perhatikan, ruas kiri jelas tidak mungkin negatif, karena merupakan nilai mutlak. Sedangkan di ruas kanan, yaitu gx, dia tidak ada nilai mutlaknya. Akibatnya, gx ini masih memiliki dua kemungkinan. Bisa gx bernilai kurang dari 0, berarti dia negatif. Bisa juga, gx ini bernilai lebih dari sama dengan 0. Berarti gx bernilai 0 atau positif. Karena di ruas kanan, yaitu gx masih memiliki kemungkinan bernilai negatif, maka, cara ke-1, kedua, dan ketiga tidak dapat kita terapkan begitu saja. Dari dua kemungkinan nilai gx ini, sebenarnya dapat kita analisa bahwa persamaan mutlak dari fx sama dengan gx ini, ketika gx bernilai kurang dari 0 atau negatif, maka persamaannya tidak akan memiliki penyelesaian. Mengapa? Karena ruas kiri adalah 0 atau positif, sementara di ruas kanan, gx malah bernilai negatif. Jadi, tidak mungkin akan ada penyelesaian. Artinya, gx lebih dari sama dengan 0 ini, haruslah menjadi syarat agar persamaannya memiliki penyelesaian. Dengan menjadikan gx lebih dari sama dengan 0 sebagai syarat, maka kedua ruas akan dijamin sama-sama selalu bernilai 0 atau positif. Sehingga, cara ke-1, kedua, dan ketiga, sekarang dapat kita terapkan. Jadi sebenarnya, pada bentuk ketiga ini, prinsip kerjanya akan sama dengan prinsip kerja pada bentuk ke-1 dan kedua. Tentunya dengan syarat, gx harus lebih dari sama dengan 0. Agar lebih jelas, kita masuk ke pembahasan contoh-contoh soal. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan, mutlak dari 3x dikurangi 2, sama dengan x ditambah 6. Kita akan jawab dengan cara pertama, yaitu menggunakan rumusan, jika mutlak dari fx sama dengan gx. Maka dapat kita simpulkan, fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Tentunya, dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Agar lebih jelas, perhatikan pembahasan.
Ini soalnya, mutlak dari 3x dikurangi 2, sama dengan x ditambah 6. Berarti, 3x dikurangi 2 sebagai fx, dan x ditambah 6 sebagai gx. Maka, menurut rumusan ini, fx sama dengan gx berarti, 3x dikurangi 2, sama dengan x ditambah 6. Atau, fx sama dengan negatif gx. Berarti, 3x dikurangi 2, sama dengan negatif x dikurangi 6. Negatif x dikurangi 6 ini diperoleh dari negatif kali x, jadi negatif x. Negatif kali positif 6, jadi negatif 6. Lalu syaratnya, gx lebih dari sama dengan 0. Berarti, x ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Syaratnya kita kerjakan terlebih dahulu, berarti, positif 6 ini kita pindah ruas ke kanan. Maka kita peroleh, x lebih dari sama dengan negatif 6. Oke, syaratnya sudah selesai. Sekarang kita kerjakan kedua persamaan ini. Kita kerjakan ini dulu, 3x dikurangi 2, sama dengan x ditambah 6. Tinggal kita main pindah ruas saja. X pindah ke kiri, jadi negatif x. Dan negatif 2 kita pindah ke kanan, jadi positif 2. Sehingga kita peroleh, 3x dikurangi x, sama dengan 6 ditambah 2. Berarti, 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya, x sama dengan 4. Selanjutnya, tinggal kita cek, apakah x sama dengan 4 ini memenuhi syarat. Dan jelas, x sama dengan 4 ini memenuhi syarat, bahwa x-nya harus lebih dari sama dengan negatif 6. Sekarang yang ini, tinggal main pindah ruas juga. Negatif x pindah ke kiri jadi positif x. Dan negatif 2 kita pindah ke kanan, jadi positif 2. Sehingga kita peroleh, 3x ditambah x, sama dengan negatif 6 ditambah 2, berarti, 4x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi 4. Hasilnya, x sama dengan negatif 1. Dan jelas, negatif 1 juga, memenuhi syarat, x-nya harus lebih dari negatif 6. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,4. Selesai. Selanjutnya, seperti biasa, biasakan untuk selalu memeriksa jawaban yang kita peroleh. Caranya, seperti di video-video sebelumnya, tinggal kita substitusi nilai x yang kita peroleh ke soal awal. Dan kalau kalian substitusikan seperti ini, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa jawaban kita sudah dijamin benar. Selanjutnya, kita masuk ke cara kedua. Pada cara kedua ini, kita akan menggunakan rumusan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, jika kita punya bentuk mutlak dari fx sama dengan gx, maka, jika kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, akan diperoleh bentuk fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Dan tentunya, dengan syarat, gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan ingat, kalau tanda mutlak dikuadratkan, maka tanda mutlaknya hilang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan soal. Kita tulis ulang soalnya, mutlak dari 3x dikurangi 2, sama dengan x ditambah 6. Di sini berarti, 3x dikurangi 2, sebagai fx dan x ditambah 6, sebagai gx. Maka, menurut rumusan ini, dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kita akan memperoleh 3x dikurangi 2, dikuadratkan, sama dengan x ditambah 6, dikuadratkan. Dengan syarat, x ditambah 6, lebih dari sama dengan 0. Syarat ini, kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti, 6 ini tinggal kita pindah ruas ke kanan, maka diperoleh, x lebih dari, sama dengan, negatif 6. Oke, syaratnya sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya, tinggal kita uraikan, ruas kiri, dan ruas kanan ini. Maka kita peroleh, ruas kiri, 3x dikuadratkan, jadi, 9x kuadrat. Lalu,
2 dikali 3x, dikali lagi negatif 2, jadi negatif 12x. Dan negatif 2 dikuadratkan, jadi positif 4. Sekarang, yang ruas kanan, x dikuadratkan, jadi x kuadrat. Lalu, 2 dikali x, dikali lagi positif 6, jadi positif 12x, dan 6 dikuadratkan, jadi positif 36. Selanjutnya, tinggal yang di ruas kanan ini, kita pindahkan ke ruas kiri, dan tempelkan dengan suku yang sejenis. X kuadrat, pindahkan jadi negatif x kuadrat, dan tempelkan dengan 9x kuadrat. Positif 12x, pindahkan jadi negatif 12x, dan tempelkan dengan negatif 12x. Lalu terakhir, positif 36, pindahkan jadi negatif 36, dan tempelkan dengan positif 4. Dan di ruas kanan, sisanya 0. Selanjutnya, tinggal kita kerjakan, 9x kuadrat, dikurangi x kuadrat, hasilnya 8x kuadrat. Lalu, negatif 12x, dikurangi 12x, hasilnya negatif 24x. Dan, 4 dikurangi 36, hasilnya negatif 32. Di ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, persamaan kuadrat ini, semua koefisiennya, yaitu 8, negatif 24, dan negatif 32. Semuanya merupakan kelipatan 8. Sehingga, persamaan ini dapat kita sederhanakan, dengan cara, ruas kiri dan ruas kanan, kita bagi oleh 8. Maka hasilnya adalah, 8x kuadrat, dibagi 8, jadi, x kuadrat. Negatif 24x, dibagi 8, jadi, negatif 3x. Dan, negatif 32, dibagi 8, jadi, negatif 4. Lalu di ruas kanan, 0, dibagi oleh 8, hasilnya tetap 0. Sekarang, kita punya sebuah persamaan kuadrat, yaitu, x kuadrat, dikurangi 3x, dikurangi 4, sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah, kita tinggal faktorkan persamaan kuadrat ini. Kita siapkan terlebih dahulu, dalam kurung x, sama dengan 0. Lalu, tinggal kita cari, dua buah bilangan, yang memenuhi hubungan, jika ditambahkan, hasilnya adalah negatif 3. Dan, jika dikalikan, hasilnya adalah negatif 4. Maka, akan kita peroleh, dua bilangan tersebut adalah positif 1, dan negatif 4. Dari bentuk ini, menurut sifat faktor 0, kita akan peroleh, x ditambah 1 sama dengan 0, atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu, positif 1, dan negatif 4, kita pindah ke ruas kanan. Maka diperoleh, x sama dengan negatif 1, atau x sama dengan 4. Selanjutnya langkah terakhir, kita cek kedua nilai x ini, apakah memenuhi syarat, x lebih dari, atau sama dengan negatif 6. Dan jelas, x sama dengan negatif 1, atau x sama dengan 4, keduanya memenuhi syarat tersebut. Akibatnya, kedua nilai x ini, memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,4. Oke, berarti pembahasan cara kedua telah selesai, dan kita lanjut ke cara ketiga. Pada cara ketiga ini, kita akan menggunakan rumusan, yang terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama adalah, mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, jika kita punya bentuk mutlak dari fx sama dengan gx, maka akan diperoleh fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Lalu langkah kedua, tanpa perlu menguraikannya, gx kuadrat yang terletak di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Maka akan diperoleh fx kuadrat dikurangi gx kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya langkah ketiga, tinggal kita faktorkan, menjadi bentuk perkalian, fx dikurangi gx. Dikalikan dengan fx ditambah gx sama dengan 0.
Dan tentunya, dengan syarat, Gx lebih dari, atau sama dengan 0. Supaya lebih jelas, perhatikan pembahasan soal. Mutlak dari 3x dikurangi 2, sama dengan x ditambah 6. Berarti, 3x dikurangi 2, sebagai fx. Dan, x ditambah 6 sebagai gx. Maka menurut langkah pertama, yaitu, mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, akan diperoleh 3x dikurangi 2, dikuadratkan, sama dengan, x ditambah 6, dikuadratkan. Dan tentunya jangan lupa, syarat Gx harus lebih dari, atau sama dengan 0. Berarti, x ditambah 6, lebih dari atau sama dengan 0. Syarat ini kita kerjakan, berarti, 6 kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya, x lebih dari atau sama dengan negatif 6. Lalu langkah kedua, x ditambah 6 dikuadratkan, yang terletak di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Maka akan diperoleh, 3x dikurangi 2 dikuadratkan. Dikurangi, x ditambah 6 dikuadratkan, sama dengan 0. Selanjutnya langkah ketiga, tinggal kita rubah ke dalam bentuk perkalian antara, fx dikurangi gx dengan, fx ditambah gx. Berarti, dalam kurung, 3x dikurangi 2, dikurangi, dalam kurung, x ditambah 6. Dikalikan dengan, dalam kurung, 3x dikurangi 2, ditambah, dalam kurung, x ditambah 6. Di ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya, tinggal kita buka kurungnya. Untuk 3x dikurangi 2, bisa langsung kita buka kurungnya. Sedangkan yang x ditambah 6, kita kalikan dengan tanda negatif. Maka hasilnya, kita peroleh, 3x dikurangi 2, dikurangi x, dikurangi 6. Sementara yang ini, karena penghubungnya tanda tambah, maka kedua kurung, bisa langsung dibuka. Maka kita peroleh, 3x dikurangi 2, ditambah x, ditambah 6. Dan di ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya, tinggal kita hitung, 3x dikurangi x, jadi 2x. Dan, negatif 2 dikurangi 6, jadi, negatif 8. Lalu, 3x ditambah x, jadi, 4x. Dan, negatif 2 ditambah 6, jadi, 4. Dan di ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya menurut sifat faktor 0, akan kita peroleh, 2x dikurangi 8, sama dengan 0. Atau, 4x ditambah 4, sama dengan 0. Lalu, negatif 8, dan positif 4, kita pindah ruas. Maka akan diperoleh, 2x sama dengan 8, atau, 4x sama dengan negatif 4. X sama dengan 8 dibagi 2, atau, x sama dengan negatif 4 dibagi 4. Hasilnya adalah x sama dengan 4, atau, x sama dengan negatif 1. Selanjutnya langkah terakhir, kita cek kedua nilai x ini, apakah memenuhi syarat, x lebih dari, atau sama dengan negatif 6. Dan jelas, keduanya memenuhi syarat tersebut. Akibatnya, kedua nilai x ini, memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, negatif 1,4. Oke, berarti pembahasan cara ketiga telah selesai, dan kita lanjut, ke cara keempat. Sekarang terakhir, kita akan menggunakan cara keempat, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Pada 3 cara sebelumnya, ketiganya selalu menggunakan syarat, Gx lebih dari, atau sama dengan 0. Sementara pada cara keempat ini, syarat tersebut tidak diperlukan. Oke, kita langsung bahas. Pertama-tama, kita definisikan terlebih dahulu, mutlak dari 3x dikurangi 2. Dan kita tahu bahwa, definisi nilai mutlak ada 2 aturan. Aturan pertama, tetap dirinya sendiri, berarti tetap, 3x dikurangi 2. Dan ini berlaku pada area, 3x dikurangi 2, lebih dari, sama dengan 0. Negatif 2 kita pindah ruas, maka, 3x lebih dari sama dengan 2. X lebih dari, sama dengan 2/3. Maka, 3x dikurangi 2 ini, berlaku saat,
X lebih dari atau sama dengan 2/3. Selanjutnya aturan kedua, tinggal kita kali dengan negatif. Berarti, 3X dikali negatif, jadi negatif 3X. Lalu, negatif 2 dikali negatif, jadi positif 2. Dan areanya adalah, tinggal tanda lebih dari sama dengan, kita balik tanda, jadi kurang dari. Maka, aturan kedua ini, negatif 3X ditambah 2, berlaku saat, X kurang dari 2/3. Langkah selanjutnya adalah, kedua aturan tersebut, kita masukkan ke garis bilangan. Dan batasnya, di 2/3. Maka, 3X dikurangi 2, tandanya lebih dari, berarti di sebelah kanan. Sementara negatif 3X ditambah 2, tandanya kurang dari, berarti di sebelah kiri. Lalu, sebut saja kedua area tersebut, area 1, untuk X, kurang dari 2/3. Dan area 2, untuk X, lebih dari sama dengan 2/3. Langkah selanjutnya, kita akan bekerja pada masing-masing area. Kita kerjakan di area 1 terlebih dahulu, X kurang dari 2/3. Tulis ulang soalnya, mutlak dari 3X dikurangi 2, sama dengan X ditambah 6. Lalu, gantilah mutlak dari 3X dikurangi 2 ini, dengan aturan pada area 1, yaitu, negatif 3X ditambah 2. Maka akan kita peroleh, negatif 3X ditambah 2, sama dengan, X ditambah 6. Selanjutnya, X kita pindah ke kiri, jadi negatif X, dan, positif 2 kita pindah ke kanan, jadi negatif 2. Maka kita peroleh, negatif 3X dikurangi X, sama dengan, 6 dikurangi 2. Lalu, negatif 4X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi negatif 4, dan hasilnya adalah X sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kita harus cek pada garis bilangan, X sama dengan negatif 1 ini, apakah terletak di area 1. Dan jelas, negatif 1 ini terletak di sebelah kiri 2/3. Berarti, X sama dengan negatif 1 ini, terletak di area 1. Langkah selanjutnya, kita bekerja di area 2, X lebih dari sama dengan 2/3. Tulis ulang soalnya, mutlak dari 3X dikurangi 2, sama dengan X ditambah 6. Lalu, gantilah mutlak dari 3X dikurangi 2 ini, dengan aturan pada area 2, yaitu 3X dikurangi 2. Maka akan kita peroleh, 3X dikurangi 2, sama dengan, X ditambah 6. Selanjutnya, X kita pindah ke kiri, jadi negatif X, dan, negatif 2 kita pindah ke kanan, jadi positif 2. Maka kita peroleh, 3X dikurangi X, sama dengan, 6 ditambah 2. Lalu, 2X sama dengan 8. X sama dengan, 8 dibagi 2, dan hasilnya adalah X sama dengan 4. Selanjutnya, kita harus cek pada garis bilangan, X sama dengan 4 ini, apakah terletak di area 2. Dan jelas, 4 ini terletak di sebelah kanan 2/3. Berarti, X sama dengan 4, terletak di area 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, negatif 1,4. Oke, kita sudah membahas contoh 1 ini, dengan 4 cara. Kalau kita bandingkan dengan video sebelumnya, maka perbedaannya adalah pada cara ke-1, kedua, dan ketiga, kita tinggal tambahkan syarat, Gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Sementara cara keempat, itu sama persis. Tidak membutuhkan syarat. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh kedua. Contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan, mutlak dari, X dikurangi 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Kita akan jawab dengan cara pertama, menggunakan rumusan ini. Langsung saja, kita bahas. Ini soalnya, mutlak dari X dikurangi 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Berarti, X dikurangi 1, sebagai Fx, dan 2X dikurangi 8, sebagai Gx. Maka, menurut rumusan di atas, akan diperoleh, Fx sama dengan Gx.
Berarti X dikurangi 1 sama dengan 2X dikurangi 8. Atau Fx sama dengan negatif Gx. Berarti X dikurangi 1 sama dengan negatif 2X ditambah 8. Lalu syaratnya, Gx lebih dari sama dengan 0. Berarti, 2X dikurangi 8, lebih dari, atau sama dengan 0. Syaratnya kita kerjakan terlebih dahulu, berarti, negatif 8 ini, kita pindah ruas. Maka kita peroleh, 2X, lebih dari atau sama dengan 8. Lalu, X lebih dari, atau sama dengan 4. Oke, syaratnya sudah selesai. Sekarang kita kerjakan kedua persamaan ini. Kita kerjakan ini dulu, X dikurangi 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Tinggal kita main pindah ruas saja, 2X pindah ke kiri, jadi negatif 2X. Dan negatif 1 kita pindah ke kanan, jadi positif 1. Sehingga kita peroleh, X dikurangi 2X, sama dengan negatif 8 ditambah 1. Berarti, negatif X, sama dengan negatif 7. X sama dengan 7. Selanjutnya, tinggal kita cek, apakah X sama dengan 7 ini memenuhi syarat. Dan jelas, X sama dengan 7 ini memenuhi syarat, lebih dari 4. Sekarang yang ini, tinggal main pindah ruas juga. Negatif 2X pindah ke kiri, jadi positif 2X. Dan, negatif 1 pindah ke kanan, jadi positif 1. Sehingga kita peroleh, X ditambah 2X, sama dengan 8 ditambah 1. Berarti, 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. Hasilnya, X sama dengan 3. Selanjutnya, kita cek, apakah memenuhi syarat. Dan jelas, X sama dengan 3 ini, tidak memenuhi syarat karena, X-nya tidak lebih dari, atau sama dengan 4. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 7 saja. Selesai. Selanjutnya, seperti biasa, silahkan kalian cek jawabannya, dengan cara, substitusi nilai X yang kita peroleh, ke soal awal. Selanjutnya, kita masuk ke cara kedua. Pada cara kedua ini, kita akan menggunakan rumusan, mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan soal. Kita tulis ulang soalnya, mutlak dari X dikurangi 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Di sini berarti, X dikurangi 1, sebagai Fx. Dan, 2X dikurangi 8, sebagai Gx. Maka, dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kita akan memperoleh, X dikurangi 1, dikuadratkan, sama dengan 2X dikurangi 8, dikuadratkan. Tentunya dengan syarat, 2X dikurangi 8, lebih dari, atau sama dengan 0. Syarat ini, kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti, negatif 8 ini, kita pindah ruas ke kanan. Maka diperoleh, 2X lebih dari, atau sama dengan 8. Lalu, X lebih dari, atau sama dengan 4. Oke, syaratnya sudah selesai. Lalu, langkah selanjutnya, tinggal kita uraikan, ruas kiri dan ruas kanan ini. Maka kita peroleh, ruas kiri X, dikuadratkan, jadi, X kuadrat. Lalu, 2, dikali X, dikali lagi negatif 1, jadi, negatif 2X. Dan, negatif 1 dikuadratkan, jadi, positif 1. Sekarang, yang ruas kanan, 2X, dikuadratkan, jadi, 4X kuadrat. Lalu, 2, dikali 2X, dikali lagi negatif 8, jadi, negatif 32X. Dan, negatif 8 dikuadratkan, jadi, positif 64. Selanjutnya, tinggal yang di ruas kanan ini, kita pindahkan ke ruas kiri, dan tempelkan, dengan suku yang sejenis. Berarti, 4X kuadrat, pindahkan jadi, negatif 4X kuadrat, dan tempelkan dengan, X kuadrat. Lalu, negatif 32X, pindahkan jadi positif 32X,
dan tempelkan dengan negatif 2x. Lalu terakhir, positif 64, pindahkan jadi negatif 64, dan tempelkan dengan positif 1. Dan di ruas kanan, sisanya 0. Selanjutnya, tinggal kita kerjakan, x kuadrat, dikurangi 4x kuadrat, hasilnya negatif 3x kuadrat. Lalu, negatif 2x, ditambah 32x, hasilnya positif 30x. Dan, 1 dikurangi 64, hasilnya negatif 63. Ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, persamaan kuadrat ini, semua koefisiennya, yaitu negatif 3, positif 30, dan negatif 63. Semuanya merupakan kelipatan 3. Sehingga, persamaan ini dapat kita sederhanakan, dengan cara, ruas kiri dan ruas kanan, kita bagi oleh negatif 3. Maka hasilnya adalah, negatif 3x kuadrat, dibagi negatif 3, jadi x kuadrat. Positif 30x, dibagi negatif 3, jadi negatif 10x. Dan, negatif 63, dibagi negatif 3, jadi positif 21. Lalu di ruas kanan, 0, dibagi oleh negatif 3, hasilnya tetap 0. Sekarang, kita punya sebuah persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat, dikurangi 10x, ditambah 21, sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah, kita tinggal faktorkan persamaan kuadrat ini. Kita siapkan terlebih dahulu, dalam kurung x, sama dengan 0. Lalu, tinggal kita cari dua buah bilangan, yang memenuhi hubungan, jika ditambahkan, hasilnya adalah negatif 10. Dan, jika dikalikan, hasilnya adalah positif 21. Maka, akan kita peroleh, dua bilangan tersebut adalah negatif 3 dan negatif 7. Dari bentuk ini, menurut sifat faktor 0, kita akan peroleh x dikurangi 3, sama dengan 0, atau x dikurangi 7, sama dengan 0. Lalu, negatif 3 dan negatif 7 ini, kita pindah ke ruas kanan. Maka diperoleh, x sama dengan 3, atau x sama dengan 7. Selanjutnya langkah terakhir, kita cek kedua nilai x ini, apakah memenuhi syarat, x lebih dari, atau sama dengan 4. Dan jelas, x sama dengan 3, tidak memenuhi syarat, karena nilainya kurang dari 4. Sementara, untuk x sama dengan 7, jelas memenuhi syarat, karena nilainya lebih dari 4. Akibatnya, hanya x sama dengan 7, yang memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Oke, berarti pembahasan cara kedua telah selesai. Dan kita lanjut, ke cara ketiga. Pada cara ketiga ini, kita akan menggunakan rumusan, yang terdiri dari 3 langkah, yang sudah kita bahas sebelumnya. Supaya lebih jelas, perhatikan pembahasan soal. Mutlak dari, x dikurangi 1, sama dengan 2x dikurangi 8. Berarti, x dikurangi 1, sebagai fx, dan 2x dikurangi 8, sebagai gx. Maka menurut langkah pertama, yaitu, mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, akan diperoleh, x dikurangi 1, dikuadratkan, sama dengan 2x dikurangi 8, dikuadratkan. Dan tentunya jangan lupa, syarat gx harus lebih dari, atau sama dengan 0. Berarti, 2x dikurangi 8, lebih dari atau sama dengan 0. Syarat ini kita kerjakan, berarti, negatif 8 kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya, 2x lebih dari atau sama dengan 8. Lalu, x lebih dari, atau sama dengan 4. Lalu langkah kedua, 2x dikurangi 8 dikuadratkan, yang terletak di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Maka akan diperoleh, x dikurangi 1, dikuadratkan. Dikurangi, 2x dikurangi 8 dikuadratkan, sama dengan 0. Selanjutnya langkah ketiga, tinggal kita rubah ke dalam bentuk perkalian, antara, fx dikurangi gx dengan, fx ditambah gx. Berarti, dalam kurung,
X dikurangi 1, dikurangi, dalam kurung, 2X dikurangi 8. Dikalikan dengan, dalam kurung, X dikurangi 1, ditambah, dalam kurung, 2X dikurangi 8. Di ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya, tinggal kita buka kurungnya. Untuk X dikurangi 1, bisa langsung kita buka kurungnya. Sedangkan untuk 2X dikurangi 8, kita kalikan dengan tanda negatif. Maka hasilnya, kita peroleh X dikurangi 1, dikurangi 2X, ditambah 8. Sementara yang ini, karena penghubungnya tanda tambah, maka kedua kurung bisa langsung dibuka. Maka kita peroleh X dikurangi 1, ditambah 2X, dikurangi 8. Dan di ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya, tinggal kita hitung. X dikurangi 2X, jadi, negatif X. Dan, negatif 1 ditambah 8, jadi, positif 7. Lalu, X ditambah 2X, jadi, 3X. Dan, negatif 1 dikurangi 8, jadi, negatif 9. Dan di ruas kanan, tetap 0. Selanjutnya menurut sifat faktor 0, akan kita peroleh, negatif X ditambah 7, sama dengan 0. Atau, 3X dikurangi 9, sama dengan 0. Lalu, positif 7, dan, negatif 9, kita pindah ruas. Maka akan diperoleh, negatif X, sama dengan negatif 7, atau, 3X sama dengan 9. X sama dengan 7, atau X sama dengan 9 dibagi 3. Dan hasilnya adalah X sama dengan 3. Selanjutnya langkah terakhir, kita cek kedua nilai X ini, apakah memenuhi syarat X lebih dari, atau sama dengan 4. Dan jelas, X sama dengan 7, memenuhi syarat, karena nilainya lebih dari 4. Sementara, untuk X sama dengan 3, jelas tidak memenuhi syarat, karena nilainya kurang dari 4. Akibatnya, hanya X sama dengan 7, yang memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Oke, berarti pembahasan cara ketiga telah selesai. Dan kita lanjut ke cara keempat. Sekarang terakhir, kita akan menggunakan cara keempat, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, kita langsung bahas. Pertama-tama, kita definisikan terlebih dahulu, mutlak dari X dikurangi 1. Dan kita tahu bahwa, definisi nilai mutlak ada dua aturan. Aturan pertama, tetap dirinya sendiri, berarti tetap, X dikurangi 1. Dan ini berlaku pada area, X dikurangi 1, lebih dari, sama dengan 0. Negatif 1, kita pindah ruas, maka, X lebih dari sama dengan 1. Jadi, X dikurangi 1 ini, berlaku saat, X lebih dari atau sama dengan 1. Selanjutnya aturan kedua, tinggal kita kali dengan negatif. Berarti, X dikali negatif, jadi negatif X. Lalu, negatif 1 dikali negatif, jadi positif 1. Dan areanya adalah, tinggal tanda lebih dari sama dengan, kita balik tanda, jadi kurang dari. Maka, aturan kedua ini, negatif X ditambah 1, berlaku saat, X kurang dari 1. Langkah selanjutnya adalah, kedua aturan tersebut, kita tempatkan ke garis bilangan. Dan batasnya, di X sama dengan 1. Maka, X dikurangi 1, tandanya lebih dari, berarti di sebelah kanan. Sementara negatif X ditambah 1, tandanya kurang dari, berarti di sebelah kiri. Lalu, sebut saja kedua area tersebut, sebagai area 1, untuk X, kurang dari 1. Dan area 2, untuk X, lebih dari sama dengan 1. Langkah selanjutnya, kita akan bekerja, pada masing-masing area. Kita kerjakan di area 1 terlebih dahulu, X kurang dari 1. Tulis ulang soalnya, mutlak dari, X dikurangi 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Lalu, gantilah mutlak dari X dikurangi 1 ini, dengan aturan pada area 1, yaitu, negatif X ditambah 1. Maka akan kita peroleh,
negatif X ditambah 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Selanjutnya, 2X kita pindah ke kiri, jadi negatif 2X, dan positif 1 kita pindah ke kanan, jadi negatif 1. Maka kita peroleh, negatif X dikurangi 2X, sama dengan negatif 8 dikurangi 1. Lalu, negatif 3X sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3, dan hasilnya adalah X sama dengan 3. Selanjutnya, kita harus cek pada garis bilangan, apakah X sama dengan 3 ini terletak di area 1, atau di sebelah kiri dari X sama dengan 1. Dan jelas, X sama dengan 3 ini tidak terletak di area 1, karena nilainya lebih dari 1, berarti dia ada di sebelah kanan. Langkah selanjutnya, kita bekerja di area 2, X lebih dari sama dengan 1. Tulis ulang soalnya, mutlak dari X dikurangi 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Lalu, gantilah mutlak dari X dikurangi 1 ini, dengan aturan pada area 2, yaitu X dikurangi 1. Maka akan kita peroleh, X dikurangi 1, sama dengan 2X dikurangi 8. Selanjutnya, 2X kita pindah ke kiri, jadi negatif 2X, dan negatif 1 kita pindah ke kanan, jadi positif 1. Maka kita peroleh, X dikurangi 2X, sama dengan negatif 8 ditambah 1. Lalu, negatif X sama dengan negatif 7. Lalu, X sama dengan 7. Selanjutnya, kita harus cek pada garis bilangan, X sama dengan 7 ini, apakah terletak di area 2. Dan jelas, 7 ini terletak di sebelah kanan 1. Berarti, X sama dengan 7, terletak di area 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 7 saja. Oke, pembahasan selesai. Berarti, materi video kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan 3 soal latihan ini. Dan kerjakan semuanya, dengan 4 cara. Terima kasih, dan tetap semangat belajar matematika.